Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Kalista Fedora Kurniawan, berasal dari SMP Negeri 24 Tangerang, dari kelas 9D. Nah, aku di sini mau memberitahu kalian loh tentang tanaman hidroponik. Tahukah kalian tentang tanaman hidroponik? Sistem hidroponik merupakan metode budidaya tanaman yang mengandalkan larutan nutrisi, bukan tanah, untuk menyediakan kebutuhan nutrisi tanaman. Metode ini menjadi alternatif populer untuk pertanian konvensional karena efisiensinya dalam penggunaan air dan ruang, serta kemampuannya untuk meningkatkan hasil panen. Nah, sistem hidroponik itu terbagi menjadi dua metode loh. Yang pertama ada metode kain flanel, dan yang kedua ada metode rock wall atau wick system. Sistem ini melibatkan jumlah air dan penyaluran air dengan kain flanel. Nah, persiapan sistemnya itu ada medium tanam yang digunakan sebagai medium untuk menanam benih selada atau menanam tanaman lain. Yang kedua ada larutan nutrisi. Nutrisi hidroponik disiapkan dengan mencampurkan garam-garam nutrisi dengan air. Dan yang ketiga, sistem pengairan. Dengan menggunakan kain flanel atau mengisi air hingga menyentuh rock wall, pengelolaannya yaitu ada pemantauan nutrisi, pH dan konduktivitas listrik larutan nutrisi dipantau setiap minggu. Dan pengaturan lingkungan yaitu bisa menggunakan lampu LED untuk penerangan dan kipas untuk ventilasi. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang pengumpulan datanya. Bagaimana sih cara mengumpulkan data tanaman hidroponik? Nah, pengumpulan data tanaman hidroponik bisa dilihat dengan pengukuran pertumbuhan, yaitu terdiri dari tinggi tanaman, jumlah daun, dan berat hasil panen dicatat setiap minggu. Nah, yang kedua ada efisiensi air. Di sini efisiensi air yaitu adalah jumlah air yang digunakan itu dihitung guys dan dibandingkan dengan metode tanah. Efisiensi penggunaan air contohnya itu penggunaan air tergantung waktu. Nah, yaitu total air yang digunakan selama periode 4 minggu adalah 10 liter. Efisiensi penggunaan air dibandingkan dengan pertanian tanah menunjukkan hasil pengurangan dalam konsumsi air untuk tanaman. Kualitas hasilnya bisa dilihat dari perbedaan tekstur ketika dirasakan, perbedaan kualitas kesehatan tampak jelas, tanaman terlihat lebih sehat, dan perbedaan ukuran karena metode penanaman yang berbeda. Keterbatasan sistem yaitu ada di biaya awal untuk perawatan dan pemeliharaan sistem hidroponik dapat menjadi penghalang bagi petani kecil. Dan di sini keterbatasan lainnya ada di pengendalian nutrisi. Fluktuasi dalam pH dan isi larutan dapat mempengaruhi hasil jika tidak dipantau secara ketat. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu tentang dampak sosial hidroponik terhadap lingkungan hidup. Dampak sosial hidroponik terhadap lingkungan hidup yaitu dalam perspektif regional, hidroponik dapat menjadi peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi lokal karena dapat meningkatkan produksi tanaman dengan cara yang lebih efisien dan mengurangi penggunaan lahan. Hidroponik memiliki kontribusi yang positif dalam pertumbuhan ekonomi lokal. Tanaman hidroponik dianggap menjanjikan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Keluarga dapat mengurangi pengeluaran belanja untuk membeli sayuran harian, sehingga meningkatkan efisien pengeluaran dengan adanya bertanam secara hidroponik. Dampak positif dan negatifnya. Nah, aku membacain sekarang yang pertama itu dampak positif. Jadi, dampak positif di sini ada menghasilkan makanan berkualitas tinggi untuk populasi yang lebih besar, mengurangi konsumsi air, dan mengurangi tingkat hama dan jamur. Yang terakhir, peningkatan hasil panen. Dampak negatif di sini tentang adanya sistem hidroponik yaitu biaya persiapan tinggi, ketergantungan pada pasokan daya atau sistem yang konstan, pemeliharaan dan pemantauan tingkat tinggi, kerentanan terhadap penyakit yang ditularkan melalui air. Yang terakhir, memerlukan keahlian khusus. Aku sekarang mau ngasih tahu kalian tentang ketahanan kontribusi teknologi hidroponik.
Teknologi hidroponik dapat berkontribusi pada ketahanan pangan dengan beberapa cara diantaranya. Yang pertama, tanaman tumbuh lebih cepat dan sehat. Tanaman yang ditanam dengan metode hidroponik dan tumbuh lebih cepat dan sehat sehingga hasil panen lebih banyak dan berkualitas. Yang kedua, tanaman dapat tumbuh sepanjang tahun. Sayuran hidroponik dapat tumbuh sepanjang tahun, terlepas dari iklim atau cuaca di luar. Yang ketiga, alternatif untuk daerah sulit bercocok tanam. Hidroponik dapat menjadi alternatif untuk tetap bisa memproduksi makanan segar di daerah yang sulit bercocok tanam secara konvensional. Yang keempat ada efisiensi sumber daya. Hidroponik dapat mengurangi konsumsi air hingga 90% loh dibandingkan dengan pertanian berbasis tanah tradisional. Yang kelima, perawatan lebih praktis. Perawatan tanaman hidroponik lebih praktis dan gangguan hama lebih terkontrol. Di sini ada beberapa peran masyarakat. Masyarakat lokal punya peran penting dalam pengembangan hidroponik. Ini beberapa contohnya. Yang pertama, penerapan. Mereka bisa langsung menerapkan teknologi di kebun atau pekarangan rumah. Terus ada inovasi. Dengan pengalaman lokal, mereka bisa mengembangkan teknik hidroponik yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan. Lalu ada penyebaran. Masyarakat bisa saling berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang hidroponik. Terus ada pelestarian. Hidroponik bisa membantu menjaga kelestarian lingkungan dengan penggunaan air yang lebih efisien. Yang terakhir ada ekonomi. Hasil panen dari hidroponik bisa meningkatkan pendapat untuk makan setiap harinya. Kesimpulan di sini ada, dari adanya metode hidroponik ini memudahkan masyarakat yang daerah sekitarnya mengalami kesulitan. Bertani jadi mudah dalam bertani karena metode hidroponik ini sangat efektif untuk menanam tanaman hidroponik. Karena cara penanamannya sangat mudah dan tanpa menggunakan tanah. Metode ini tidak menggunakan media tanah, namun diganti dengan menggunakan media air yang mengandung nutrisi serta mineral tertentu untuk menjadi media tanam. Sekarang aku mau ngasih tahu kalian tentang keunggulan dari menanam hidroponik. Penggunaan air jauh lebih sedikit karena dalam penyerapan air adalah sumber media utama dalam menanam hidroponik. Lingkungan budidaya tanaman jadi lebih besar karena tidak menggunakan media tanah. Nah, manfaat hidroponik itu ada banyak loh. Yang pertama, meningkatkan kualitas lingkungan. Tanaman hidroponik dapat membersihkan udara dari polusi dan menambah kadar oksigen di udara. Yang kedua, ada meningkatkan hasil panen. Tanaman hidroponik dapat tumbuh lebih cepat dan menghasilkan lebih banyak dibandingkan dengan metode konvensional. Yang ketiga, yaitu ada menghemat air. Tanaman hidroponik menggunakan lebih sedikit air daripada pertanian berbasis tanah tradisional. Ada banyak loh jenis tanaman yang bisa ditanam melalui hidroponik. Aku mau nyebutin mulai dari sayuran. Yang pertama ada selada, kedua tomat, ketiga pakcoy, keempat sawi hijau, kelima bayam, keenam timun, dan terakhir seledri. Sekarang aku mau ngasih tahu kalian tentang buah-buahan yang bisa ditanam melalui sistem hidroponik. Yang pertama ada strawberry, kedua anggur, ketiga semangka, keempat melon, dan terakhir paprika. Cukup sampai di sini saja ya teman-teman. Sekian yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum itu izinkan aku berpantun terlebih dahulu ya. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digorengnya terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat nilai yang bagus. Saya Kalista Fedora Kurniawan dari kelas 9D bersekolah di SMP Negeri 24. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.